Shalom, saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara-saudara, kita semuanya tahu di dalam hidup ini, atau biasa dikenal di dalam ilmu sosiologi, dikenal kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu pangan, pakaian, papan, dan kebutuhan sekunder itu hiburan, rekreasi, bisa game, bisa guyonan seperti cak lontong, dan lain-lain. Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Saudara amati, Yesus tidak katakan kita tidak perlu roti. Enggak, perlu sekali. Tapi harus ada penguatnya atau hiburannya. Dan betul sekali, firman Tuhanlah yang merupakan penghiburan kita. Kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 19 sampai 24, murid-muridnya mulai menceritakan dengan wajah murah. Ayat 17 menyebutkan hal-hal yang terjadi pada Yesus dan bagaimana dia didakwa dan dihukum mati dan disalibkan. Dari cara mereka berbicara, kita dapat mengetahui bahwa mereka tidak percaya kalau Yesus akan bangkit. Mereka berkata bahwa mereka berharap Yesus bisa menyelamatkan atau membebaskan bangsa Israel. Dan yang sangat terkejut waktu beberapa wanita dari kelompok mereka yang sudah pergi ke makam Yesus memberitahukan bahwa mereka tidak menemukan jasad Yesus. Itu sebabnya dalam hal ini ada dua kecaman atau mungkin kalau dibilang tuduhan terhadap mereka sebagai tubuh Kristus. Yang pertama disebut bodoh, yaitu kita menderita keteledoran, ignorance, dan kurang pengetahuan dan pencerahan akan firman Tuhan. Yang kedua kecaman itu adalah meskipun mereka atau kita punya pengetahuan akan firman Tuhan, namun kita menjadi lamban hati untuk percaya, slow heart to believe. Namun jangan lupa saudara, Tuhan sangat mengasihi mereka, sehingga dia tidak hanya memberitahu, mengecam masalah mereka tanpa memberikan solusi atau jawabannya. Itu sebabnya setelah dia menyatakan dua tuduhan atau kecaman itu, dia menghibur mereka. Yang pertama, dia menghibur mereka dengan memberikan dirinya, dengan menjelaskan firman Tuhan. Kata Lukas 24 ayat 27, bahwa dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi itu, hanya tentang dirinya. Itu sebabnya mereka berbinar dengan sukacita ketika Yesus Tuhan mulai membuka tabir itu di depan mereka, bahwa dialah bibit atau biji atau keturunan yang sudah dijanjikan di Taman Eden, yang akan menghancurkan kepala setan.
Kemudian dia melanjutkan dengan menjabarkan tentang tiap-tiap korban persembahan Lewi yang mengilustrasikan satu karya sempurnanya di atas salib. Dia juga menjelaskan tentang imam agung dan jubah imam agung yang berbicara tentang dirinya sendiri sebagai representatif atau wakil sempurna untuk kita di hadapan Allah Bapa. Luar biasa dahsyat. Dan bahkan Yesus Tuhan membuka tabir semua tipologi atau gambaran yang tersembunyi di setiap cerita di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana karakter Yusuf menggambarkan tentang dia. Bagaimana dia ditolak oleh saudara kandung Yahudinya sendiri. Namun justru menjadi roti yang hidup bagi orang-orang kafir atau orang dunia. Dan menikah dengan seorang mempelai kafir. Itulah gereja saat ini, saudara. Kita adalah mempelai kafirnya. Dan dia akan menjabarkan semua dan lebih banyak lagi tentang dirinya. Bukankah menarik untuk dipertanyakan? Kenapa Tuhan tidak membuka mata murid-muridnya waktu untuk mengenalinya ketika dia pertama kali berbicara kepada mereka? Kenapa ya? Pastilah kalau itu merupakan pertanyaan, dia akan menjawab, aku tidak ingin mereka melihatku sebagai Yesus yang bangkit. Kenapa? Coba kenapa? Karena aku ingin mereka mendengar kitab suci dulu. Aku tidak ingin mereka mempunyai iman kepadaku hanya karena mereka melihatku, tapi karena mereka mendengar apa yang kitab suci katakan mengenai aku. Makanya sekarang ini kita tidak perlu menyesal mengapa kita tidak hidup di masa Yesus atau tidak melihat Yesus menampakkan dirinya kepada kita di langit, di hubungan gedung pencakar langit, di gedung PBB, di Teluk Cendrawasih. Karena caranya adalah dengan menjumpainya di Alkitab. Dalam menjabarkan kitab suci kepada dua muridnya, pastilah Yesus Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana mereka belajar Alkitab. Dia tidak ingin kita membaca Alkitab untuk mencari tahu. Dengar, dia tidak ingin kita membaca Alkitab untuk mencari tahu apa yang harus atau tidak harus kita lakukan. Dia ingin kita belajar Alkitab untuk menjumpainya dan mengetahui semua hal mengenainya di dalam kitab suci. Ini sudah lama kita dipelintir, sudah lama kita dibohongi, sudah lama kita dibawa kepada hal yang seperti ini. Ketika saudara mulai menjumpai Yesus di setiap halaman dari Alkitab, dengar, Alkitab itu akan menjadi hidup. Itulah sebabnya orang-orang perlu untuk menemukan permata-permata yang tersembunyi dan kebenaran-kebenaran tentang Yesus. Dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan dalam peta-petanya sekaligus. Dengan demikian kita mendapatkan kesenangan dari firman Tuhan.
Karena ketika karakter Yesus muncul dari dalam firman Tuhan, khotbah kasih karunia tidak lagi akademik, pengetahuan dan kering, ayo saudara harus begini, harus begitu. Tetapi hidup. Firman itu menjadi hidup, menyenangkan. Dan banyak orang menyukainya. Saudara. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Itu persis sama dengan bonek yang menyemangati Persebaya. Yesus memberikan suntikan semangat di dalam kehadirannya. Sobatku, ketika Yesus membuka tabir yang ada di dalam kitab suci, hati kita akan terbakar dari dalam diri kita. Menariknya, Emmaus dalam bahasa Ibrani artinya mandi air hangat atau mata air hangat. Ketika murid-murid Yesus mendengar jabaran kitab suci, hati mereka mengalami mandi air hangat. Hati mereka secara ajaib menjadi hangat dan terhibur. Dan memang pada masa Yesus, di sepanjang jalan ke Emmaus itu terdapat mata air panas alami. Dan banyak orang mengambil kesempatan untuk mandi sebagai pengobatan, mengambil dari kualitas mata air tersebut. Itulah sebabnya pelayanan yang diurapi Tuhan itu adalah membuka tabir Yesus dari dalam kitab suci. Dan secara konsekuen kita ngomong, tidak harus ini dan harus itu. Itu bukan hanya hatimu yang dimandikan dalam kehangatan kasihnya, tapi juga tubuh jasmanimu disembuhkan dan dipulihkan seperti sedia kala. Ada kualitas pengobatan dan nilai kesembuhan ilahi pada perjumpaan dengan Yesus dalam kitab suci. Sebagaimana firman-Nya yang sejati merupakan kehidupan bagi mereka yang menemukannya dan kesehatan bagi daging mereka. Amsal 4 ayat 22. Tahukah saudara bahwa Emmaus itu 7 mil atau 10 kilometer lah jauhnya dari Yerusalem. Ini artinya bahwa murid-muridnya belajar Alkitab dengan Yesus selama berjam-jam, bukan? Alkitab juga mengatakan bahwa ketika mereka tiba di Emmaus, mereka bangkit saat itu juga dan kembali ke Yerusalem. Di dalam ayatnya yang ke-33. Ini artinya murid-murid berjalan sejauh 10 km kembali ke Emmaus. Dan kemudian mereka berjalan 10 km lagi untuk kembali ke Yerusalem. Pastilah hal yang supernatural terjadi pada tubuh mereka. Murid-murid dipenuhi oleh begitu banyak energi kehidupan sehingga mereka dapat berjalan 20 km pulang pergi dengan hati yang berkobar.
pastinya jika saudara dan saya berada di dalam ajaran kitab suci tentang Yesus yang diurapi, hanya tentang Yesus, hanya mengeksplor Yesus, tubuhmu akan bereaksi. Kehidupan akan termanifestasi. Dan kuasa yang dalam dan tidak terbatas akan terus mengalir. Nah, itu sebabnya tidak heran Daud mengatakan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu, Mazmur 119:25. Yang artinya, berilah kehidupan melalui firman-Mu, Tuhan. Ketika kita menjumpai Yesus yang terbuka selubungnya dan mendengar Dia diberitakan kepadamu, tidak heran kalau tubuhmu akan menerima kesembuhan karena kuasa atau hidup ilahi yang membangkitkan Yesus, the divine resurrection life of Jesus, masuk ke dalam tubuhmu, saudara. Itulah juga yang terjadi pada seorang laki-laki di Listra yang lumpuh sejak lahir. Yang perlu dia lakukan bukan berkomitmen, bukan berdoa bertele-tele, bukan harus melakukan ini dan itu untuk menyenangkan Tuhan. Dengar, yang perlu dia lakukan hanya mendengar khotbah Paulus tentang Yesus dan kakinya dimasuki oleh kuasa kehidupan. Sehingga ketika Paulus memerintahkan dia di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8-10, orang yang tidak pernah berjalan, dia lompat berdiri. Dengar, dia lompat berdiri dan berjalan ke sana kemari. Oh, haleluya.